Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifah dengan NIM C0E023022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengelompokan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Latar belakang dari makalah ini yaitu mengingat luasnya wilayah dan kondisi geografis negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, jumlah penduduk yang besar dan dengan ribuan etnik, suku, bahasa, budaya yang multikultural, merupakan kekayaan yang amat mahal yang tidak dapat terbeli dengan apapun karena juga sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Sistem pemerintahan yang demokratis dengan tetap menghormati corak dan hak-hak asli masyarakat tidaklah mungkin dilakukan dengan sistem pemerintahan yang sentralistis. Perspektif penyelenggaraan pemerintahan, kondisi tersebut tentu sangat mustahil jika penyelenggaraan urusan pemerintahan hanya ditangani oleh pemerintah pusat saja dapat berjalan secara merata, adil, dan demokratis. Nah, adapun konsep pemerintahan pusat dan daerah pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, sebagai negara kesatuan ini dibentuklah pemerintahan negara Indonesia sebagai pemerintahan nasional, dan pemerintah nasional membentuk daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas kebatuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Manfaat pemerintah nasional membentuk daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dengan pemberian otonomi seluas-luasnya untuk daerah, yaitu yang pertama mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Yang kedua, mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan atau kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang ketiga, bisa mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Nah, adapun pemetaan urusan pemerintahan menurut Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktorat Dekonsentrasi, yaitu tugas pembantuan dan kerjasama telah melakukan rapat pemetaan urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan pusat dan daerah sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2022 bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, serta urusan pemerintahan umum di mana anatomi urusan dimaksud sudah dijabarkan di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Dekonsentrasi kepada GWPP memiliki makna pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang bersifat lebih luas, umum, dan teknis. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan di mana urusan tersebut bersifat atributif. Selanjutnya, pohon kinerja menciptakan organisasi yang berorientasi pada hasil sangat penting bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional. Organisasi yang berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Sumber daya yang relevan dapat berupa sumber daya manusia atau anggaran. Pendayagunaan sumber daya aparatur negara secara efektif berarti setiap aparatur negara memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kontribusi yang dimaksud harus disesuaikan dengan masing-masing tingkat tanggung jawab dan keahlian. Untuk menciptakan aparatur negara yang memberikan kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian kinerja organisasi, maka perlu dilakukan penjabaran dan rekonsiliasi antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Setiap individu harus berpartisipasi dalam upaya yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi.
Nah, adapun tunjangan berbasis kinerja pada intinya rendahnya gaji senantiasa menjadi sumber keluhan di antara para pegawai negeri. Namun tampaknya masih terlalu sedikit studi yang benar-benar bisa membuktikan bahwa imbalan keseluruhan atau take home pay yang diterima para pegawai itu memang terlalu buruk. Indikator yang dapat dipakai sebenarnya cukup sederhana. Kendati pun banyak orang mengeluhkan gaji pegawai negeri yang rendah, tetapi dari tahun ke tahun minat untuk menjadi PNS ternyata sangat tinggi. Dengan demikian, salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari persoalan tentang rendahnya kinerja bukan soal gajinya yang terlalu sedikit, namun justru sistem penggajiannya yang kurang memiliki kaitan yang signifikan dengan indikator kinerja. Nah, adapun kesimpulan dari paparan materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa secara faktual hubungan pemerintah pusat dan daerah terjadi berfluktuatif sesuai dengan berlakunya aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Fluktuasi hubungan ini tidak jauh dari sentralisasi, desentralisasi atau seimbang di antara keduanya. Hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan pada masa berlakunya undang-undang yang mengaturnya. Ketika sentralistik tidak menguntungkan, maka perubahan pada aturan selanjutnya akan lebih desentralisasi. Begitu juga sebaliknya. Hal ini berarti kita belum menemukan format aturan yang ideal dan menguntungkan rakyat dalam mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan perspektif yang berkepastian hukum dan berkeadilan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang fundamental, sehingga pembangunan nasional dapat dipercepat.